Oke, perkenalkan kami dari kelompok 16. Di sini kami akan membahas Intrusion Detection System atau disingkat dengan IDS. Anggota kelompok kami yang pertama adalah saya Madya Resta Wijaya dengan NIM 30. Saya Imade Riki Widyasana Sanjaya dengan NIM 51. Saya sendiri Muhammad Sri Rizky dengan NIM 008. Oke, bagian pertama. Apa itu Intrusion Detection System? Intrusion Detection System atau IDS adalah alat keamanan jaringan yang memantau lalu lintas jaringan dan perangkat untuk aktivitas berbahaya yang diketahui, aktivitas mencurigakan atau pelanggaran kebijakan keamanan. Jadi intinya itu Intrusion Detection System ini hanya memantau lalu lintas jaringan yang dilalui user. Nah, seperti contoh pada PPT ini yang dimana jika user mengakses internet maka akan disaring firewall. Nah, saringannya itu hasil dari saringan itu akan direkam oleh IDS dan dikirim ke manajemen sistem. Barulah user dapat mengakses web server. Oke, di sini saya akan coba menjelaskan tentang cara-cara kerja Intrusion Detection System. Yang pertama ada deteksi berbasis signature atau digital signature. Deteksi berdasarkan digital signature ini menggunakan tanda tangan digital untuk mendeteksi serangan. Maksud dari tanda tangan digital itu adalah semua aktivitas di jaringan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang atau sebuah komputer. Nah, caranya dia mendeteksi berdasarkan digital signature ini, sistem IDS membandingkan aktivitas jaringan dengan database tanda tangan serangan yang dikenal. Jika ada kecocokan, sistem akan memberikan peringatan. Metode ini efektif untuk mendeteksi serangan yang sudah diketahui tetapi kurang fleksibel terhadap serangan baru yang tidak dikenal. Dan yang kedua ada deteksi berbasis anomali. IDS yang menggunakan deteksi berbasis anomali memantau aktivitas jaringan dan membangun profil normal atau keadaan normal jaringan yang diketahui. Kemudian ketika ada anomali atau perubahan yang signifikan, IDS akan memberitahukan kepada penggunanya, memberi peringatan. Terus yang ketiga ada deteksi-deteksi lainnya yang kurang umum, contohnya tuh reputasi IP. Jadi misalnya ada jaringan masuk yang dilihat IP-nya itu IP dari seorang hacker yang terkenal di Cina mungkin. Jadi IDS langsung dapat membaca IP tersebut dan langsung memperingati pengguna. Metode apapun yang digunakan saat IDS mendeteksi potensi ancaman, IDS akan memberitahu tim response insiden untuk melakukan penyelidikan. Jenis Intrusion Detection System. Nah, jenis Intrusion Detection System ini ada berbasis dua. Yang pertama berbasis network dan yang kedua berbasis host. Nah, perbedaannya itu dia hanya satu. Yang berbasis network itu dia bakal mengawasi traffic yang berasal dari semua alat-alat dalam jaringan. Sedangkan yang berbasis host itu dia hanya mengawasi satu alat saja. Kelebihan dan kekurangan Intrusion Detection System. Dikarenakan Intrusion Detection System ini hanya dapat merekam, maka kelebihan dan kekurangannya berbasis merekam dan mencatat. Kelebihannya itu IDS itu dia memonitor, melacak aktivitas pengguna dari saat masuk hingga keluar ke dalam sistem komputer. Habis itu dia menyederhanakan sistem sumber informasi yang kompleks. Nah, kekurangannya itu karena IDS ini hanya dapat merekam, dia tidak dapat mencegah serangan. Dia hanya dapat melaporkannya saja. Nah, habis itu dia itu menghasilkan data yang besar karena dia merekam semua aktivitas user. Makanya data yang dianalisis itu besar. Nah, yang ketiga itu jika traffic jaringannya itu transkripsi, dia itu tidak bisa menangani.
IDS itu bukan alat yang dapat berdiri sendiri, karena dia itu dirancang untuk menjadi bagian dari sistem keamanan siber holistik dan seringkali terintegrasi erat dengan satu atau beberapa solusi keamanan. Nah, contohnya itu seperti di PPT. Yang pertama itu IDS dan SIEM. Apa itu SIEM? SIEM itu Security Information and Event Management. Integrasi IDS dan SIEM ini memungkinkan tim keamanan untuk memperkaya peringatan IDS dengan intelijen ancaman dari alat lain. Nah, yang kedua IDS dan IPS. IPS itu kepanjangannya itu Intrusion Prevention System. Jadi dia itu tingkat lanjut dari IDS. Jika IDS itu merekam, maka IPS akan mencegah secara otomatis. Nah, jika digabungkan maka akan menjadi IDPS, yaitu Intrusion Detection and Prevention System. Nah, tugasnya IDPS ini dia mendeteksi, mencatat, lalu memberitahu tim keamanan. Nah, jika ada serangan, dia akan merespon secara otomatis. Nah, itu gunanya IPS tadi yang diintegrasikan dengan IDS. Nah, yang ketiga itu IDS dan firewall. Seperti contoh yang tadi, firewall menyaring paket jaringan. Nah, yang lolos dari firewall itu akan direkam di IDS. Oke. Next. Kesimpulannya, IDS kalau dia berdiri sendiri tuh bisa dibilang sistem pengaman jaringan yang jelek, karena dia itu cuma merekam aja. Jadi dia harus manual, harus admin atau yang mengelola yang hapus ancamannya. Makanya IDS itu diintegrasikan dengan sistem keamanan yang lain. Walaupun IDS bukan sistem tunggal, tapi peran IDS ini sangat dibutuhkan. Jadi peran perekam ini sangat dibutuhkan oleh komputer. Salah satu aplikasi IDS ini yang banyak digunakan itu Snort. Kenapa Snort sering digunakan? Ya karena Snort ini gratis. Snort juga mendukung semua platform atau OS. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini saya akan menunjukkan gimana sih implementasi dari sebuah IDS itu. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan tools yang namanya Snort gitu. Nah, Snort itu apa? Snort itu perangkat lunak open source untuk mendeteksi lalu lintas jaringan gitu. Snort menganalisis lalu lintas jaringan secara real time dan mencocokkannya dengan aturan atau mengidentifikasi aktivitas mencurigakan atau berbahaya gitu. Nah, nanti di dalam konfigurasi Snort itu ada sebuah rule atau aturan-aturan gitu. Nah, jika aturan itu terpenuhi, maka keluarlah alert atau peringatan gitu. Dalam simulasi ini, kita menggunakan OS Kali Linux sebagai penyerang, kemudian OS Ubuntu sebagai server gitu. Nah, di dalam server ini sudah dikonfigurasi Snort untuk IDS-nya gitu. Untuk topologi jaringannya seperti ini teman-teman. Nah, di sini ada host Kali Linux yang memiliki IP 10.20 gitu. Kemudian si server Ubuntu-nya memiliki IP 10.10 gitu. Nanti kedua mesin ini akan saling terhubung melalui bridge di sebuah VirtualBox gitu. Nah, oke, kita langsung saja. Nah, di sini kita masuk ke skenario 1 gitu. Port scanning gitu. Tentunya jika ada penyerang, dia harus mengetahui dulu di server itu port apa aja yang terbuka gitu. Nah, di sini biasanya menggunakan tools Nmap. Nah, cara kerja Nmap itu dia akan mengirim request gitu ke server. Dia mengirim request menggunakan port ini, port itu gitu. Banyak sekali list portnya. Nah, jika si server membalas dengan SYN plus ACK, berarti port itu terbuka gitu. Dan sebaliknya, jika si Nmap ini cuma nge-request tapi tidak dibalas dengan server, maka si Nmap ini bakalan menganggap port itu tertutup gitu. Nah, kita akan coba lihat dan lihat gimana sih cara konfigurasi IDS-nya gitu. Nah, ini adalah sebuah server Ubuntu.
Nah, kita akan lihat dulu gimana konfigurasi sebuah IDS gitu. Nah, kita install IDS-nya dengan kata perintah apt install snort gitu. Nah, karena saya sudah menginstal, kita langsung saja ke konfigurasinya. Nah, konfigurasinya terletak pada nano etc snort.config gitu. Nah, kita buka konfigurasi yang sudah saya lakukan. Di sini yang penting itu adalah menentukan home netnya atau subnetting jaringan kita gitu. Nah, di sini saya menggunakan jaringan dengan range 10.10 gitu. Kemudian di sini kita akan deklarasikan di mana file rules atau aturan yang kita buat gitu. Nah, di sini saya menyimpannya di dalam folder etc.snort.rules gitu. Nah, kita langsung ke file rulesnya. Nah, di sini saya membuat ada 3 rules. Yang pertama adalah deteksi ping gitu. Kemudian deteksi nmap, dan yang ketiga adalah SSH. Jadi kita ada 3 skenario nanti. Nah, alert ini artinya akan memunculkan peringatan. TCP ini adalah jalur komunikasinya menggunakan protokol TCP. Kemudian ini ada homenet, ini nama jaringan yang tadi, kemudian portnya, dan jika kondisi ini terpenuhi, maka si snort itu akan memunculkan pesan ini gitu, atau alert atau peringatan ini gitu. Di sini kita akan mencoba nmap dulu gitu. Nah, di sini ini adalah perintah untuk menjalankan si snortnya gitu. Tetapi kita coba dulu gimana kalau kita melakukan nmap tanpa mengaktifkan si snort dulu atau IDS. Nah, coba kita lakukan nmap ke servernya. IP servernya adalah 10.10. Kita coba lihat. Nah, di sini kita lihat nmap-nya sudah berhasil, dan ini port-port yang terbuka ada port 2, SSH, dan web server nampaknya nih. Nah, dan di server ini tidak terjadi apa-apa gitu. Saat ini kita belum menjalankan si snort-nya gitu. Dan kita coba gimana kalau kita menjalankan si snort gitu. Kita coba ya, kita lakukan nmap ulang. Nah, di sini bakal terdeteksi gitu. Nah, di sini ada alertnya. Dia akan mendeteksi port mana yang dicoba akses oleh orang. Di sini ada 427, 2045, dan protokolnya apa, serta IP penyerangnya siapa gitu. IP yang mencoba melakukan serangan itu yang mana gitu. Nah, inilah yang terjadi jika teman-teman mau mencari celah keamanan gitu, misalnya di server orang, tapi setelah beberapa menit teman-teman tidak bisa lagi mengakses si server orang itu ya, karena IP teman-teman sudah diblokir gitu. Nah, kemudian kita coba juga misalnya ping. Ini yang biasa sering dilakukan adalah untuk mengetes apakah si kita sebagai klien atau host Linux mencoba mengakses si server gitu. Kita harus memastikan dulu sudah tersambung gitu. Nah, coba kita hentikan dulu si snort-nya. Kalau kita ping, nah di sini berhasil saja. Jika kita aktifkan si snort, ini sudah mulai. Kemudian kita ping lagi. Nah, maka di sini ada alert nih. Ada host lain yang mencoba ping ke server dengan IP sekian gitu. Itulah fungsi IDS. Dan yang terakhir kita skenario-nya adalah SSH gitu. Kita coba SSH ke server. SSH root ini. Kita coba hentikan dulu ya. Nah, ini coba kita SSH. Passwordnya misalnya kita ngarang saja salah. Nah, di server tidak ada apa-apa. Jadinya kalau nggak ada IDS tuh si admin atau si punya server tuh tidak tahu gitu ada orang yang mau mencoba masuk ke servernya gitu. Coba kita nyalain lagi IDS-nya. Coba kita SSH lagi. Nah, keluarlah alert gitu. Alert atau peringatan gitu. IP sekian ingin melakukan SSH
atau ingin masuk ke server dengan port berapa gitu. SSH kan portnya 22 gitu. Nah, jadi begitulah implementasi IDS di dalam dunia nyata ya, atau di servernya gitu, implementasi nyatanya. Nah, ini tadi PPT untuk pingnya orang atau host kali Linuxnya request ke server, kemudian di respon balik sama si servernya gitu tadi. Ini juga untuk SSH-nya. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.